Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang kami cintai Bapak Ketua DKM serta gurunya Pak Haji Ibnu, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dirahmati Allah. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Beberapa hari terakhir siang panas sekali, malam hujan. Kalau kita tidak seimbang dalam menjaga kesehatan, banyak di antara kita dapat ujian sakit. Alhamdulillah masjid kita ini penuh ya. Meskipun ketika habis subuh yang ikut kajian juga penuh. Alhamdulillah. Minal jinnati wan nasi wal malaikah. Dari jin, manusia dan malaikat insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini luar biasa saya mengapresiasi pemilihan tema yang diambil oleh DKM ya, bahwa kita akan bersama-sama mengkaji agar semangat Ramadan kita ini terbawa terus hingga Ramadan berikutnya. Kenapa ini kita perlu syukuri? Masih banyak yang berkutat masalah nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Tapi masjid kita ini sudah melampaui, sudah visioner. Gitu ya. Bagaimana agar semangat Ramadan kita ini terus hingga Ramadan berikutnya. Pertama kita optimis bahwa insya Allah Ramadan tahun depan kita masih dikasih usia sama Allah. Alhamdulillah. Kalaupun toh takdirnya berbeda, niat kita pagi ini sudah ditulis sebagai pemberat pahala kita fi yaumil mizan insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan membicarakan dari tema ini 3 poin ya. Yang pertama apa, kemudian mengapa dan bagaimana ya. Ini sudah Masya Allah. Yang penting habis kajian kita ini kita semakin paham dan bisa langsung mengeksekusi, langsung menjalankan hal-hal yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dulu tentang apa. Jelas jawabannya dalam Al-Quran bahwa orang yang berpuasa Allah janjikan takwa. Semangat Ramadan berarti semangat untuk mempertahankan ketakwaan yang akan Allah hadiahkan atau yang akan Allah kuatkan. Karena insya Allah kita berpuasa ini takwa. Tentu kalau kita berpuasa dari awal sampai akhir kemudian Allah kasih takwa, artinya ada penambahan kualitas. Awalnya kita udah takwa nih insya Allah, terus kita puasa, kita masuki bulan Ramadan dengan aktivitas amaliyah Ramadan hingga akhir Ramadan, kemudian Allah janjikan kasih takwa. Artinya takwa sebelum dan sesudah must be different, harus berbeda. Padahal amaliyahnya kan sama-sama aja kan ya, dari sebelumnya. Aturannya, syariatnya, amaliyah ibadahnya yang dicontohkan sama. Tapi janjinya takwa, artinya betul-betul pada peningkatan kualitas. Jadi kalau selama ini kita baru berpikir peningkatan kuantitas, tidak apa-apa. Tapi kita mulai maju ke depan, visioner, bukan sekedar kuantitas tapi juga kualitas. Nah, takwa itu apa?
Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, beliau menjawab at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, dan beliau sambil menunjuk dadanya dengan tangan beliau. Itu artinya bahwa takwa itu sesuatu yang letaknya di dalam diri kita. Boleh dikatakan di dalam hati, boleh dikatakan di dalam jiwa, boleh dikatakan dalam badan terdalam tubuh kita. Ya, tapi yang jelas takwa itu letaknya di dalam banget. Sehingga tidak akan ada orang yang tahu kualitas takwa kita masing-masing kecuali hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kalau kita lihat dari sisi bahasa, ya, maka takwa itu bukan berarti takut, tapi berarti menjaga. Jadi kalau dibilang takwa itu artinya takut, maka kurang pas. Tapi takwa artinya adalah menjaga. Waqayaki wiqayatan. Menjaga dari apa? Kalau takwanya kepada Allah berarti menjaga bagaimana hubungan baik kita dengan Allah. Ya. Kalau kalimatnya ittaqun naro, ya, berarti bukan jagalah neraka. Maksudnya adalah menjaga agar diri kita dan keluarga kita tidak masuk neraka. Ittaqun nisa artinya apa? Menjaga agar istri dan anak-anak kita yang perempuan kita jaga. Gitu. Jadi bukan takut, ya. Nah, kenapa sampai diterjemahkan takut? Ya begitulah fenomena penerjemahan, ya. Kadang-kadang ada penerjemahan yang kurang pas. Jadi yang lebih pas apa Bapak Ibu? Takwa itu menjaga iman kita, menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan sesama. Nah, ini dari sisi bahasa. Kalau dari sisi perbuatan amalia, aktivitas, alim ulama, ya, sempat menyitir beberapa pendapat sahabat yang ditanya tentang takwa. Apa itu takwa? Takwa itu diibaratkan seperti kita berjalan, ya, melewati suatu jalan dan itu penuh dengan duri. Kita jalannya pasti hati-hati agar tidak terkena duri. Itulah kegiatan yang namanya takwa. Jadi bukan takut. Ya, kalau takut dia nggak lewat itu, tapi dia lewati jalannya. Namun berhati-hati agar tidak kena duri. Insyaallah ya. Secara fikih yang kita kenal dari dulu, takwa itu apa? Mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Belum lagi kalau kita maknai secara seni, ya, secara feel, ya, perasaan, ya, atau zauk, secara sofistik misalnya. Tentu banyak sekali maknanya, dari setiap orang akan mempersepsikan berbeda tentang takwa. Tapi yang jelas kembali kepada apa yang dikatakan oleh alim ulama kebanyakan, bahwa takwa itu adalah sifat yang komitmen dalam menjauhi larangan Allah dan mentaati perintah Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama dah usai, ya, tuntas apa. Nah, sekarang mengapa? Setelah kita paham bahwa takwa itu apa sih, ya, bagaimana Al-Quran mendefinisikan lewat lisan Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, para fuqaha, para ahli bahasa, dan sekarang mengapa kita perlu pertahankan takwa itu? Mengapa? Karena kalau kita lihat Al-Quran berdasarkan ayat demi ayat yang banyak sekali, berdasarkan hadis-hadis Nabi, maka mengapa kita perlu mempertahankan takwa atau menjaga takwa itu selalu bersemai dalam kehidupan sehari-hari kita?
Karena Allah berikan banyak fasilitas. Jadi kalau kita menyemangati diri kita dan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, suami kita untuk bertakwa, itu karena kita ingin mendapatkan banyak fasilitas dari Allah. Ada yang kemudian berpikir, ya aku nggak ingin banyak fasilitas, aku pengen hanya mentaati Allah misalkan. Ya boleh-boleh aja, itu rasa ya. Rasa itu harus dikonversikan dengan fakta. Apa faktanya? Faktanya Allah berikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Apa salah satunya dan beberapanya? Misalnya pertama, Allah kasih rahmat. Kasih apa Pak? Bu? Rahmat. Rahmat itu karunia, pemberian, ya, kasih sayang, itu juga rahmat. Terus apa lagi? Allah kasih barokah. Kalau pengen dalil, tinggal klik aja di internet, banyak sekali, ya. Jadi yang lebih penting dari sekedar mencari dalil adalah memahaminya dan kemudian bisa mengeksekusinya. Apa itu barokah? Barokah itu banyak dimaknai ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Namun yang sering dilupakan adalah karena orang mempersepsikan kebaikan itu macam-macam. Contoh, orang kalau dapat rezeki berupa materi yang banyak dianggap baik atau buruk? Baik, kebanyakan begitu ya. Tapi menurut orang yang bertakwa, ketika dia diberi materi yang banyak belum tentu baik. Ya, jika materi harta itu tidak mengantarkan dekat dengan Allah. Menurut orang bertakwa, hanya materi saja belum barokah. Sehingga untuk mencapai barokah yang sesungguhnya adalah kedekatan kita dengan Allah. Berkah tidak selalu dengan ziyadatul khair dalam bentuk materi, tapi yang pasti adalah ziyadatut taqwa ilallah, bertambahnya kedekatan kita kepada Allah dalam menjaga ritme hubungan kasih sayang kita sebagai hamba dan khalik. Itu ya. Contoh Nabi Ayub, beliau berkah meskipun setelah kaya raya diuji, hartanya habis, bahkan keluarganya banyak yang meninggal karena diuji oleh Allah. Semuanya itu secara materi berkurang, namun secara ketakwaan, kedekatan seorang hamba kepada Khaliknya bahkan malah bertambah. Sehingga apa yang menimpa Nabi Ayub kira-kira barokah atau tidak Pak? Barokah ya Pak ya? Barokah. Karena semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah hebatnya Islam mengajarkan Bapak Ibu. Siapa lagi? Misalnya Nabi Yusuf, ya, kemudian ditaruh, ya, atau dijatuhkan, ya, oleh saudara-saudaranya di sumur. Mana ziyadatul khairnya? Secara fisik nggak ada, penambahan kebaikan secara fisik nggak ada, malah teraniaya. Tapi itu barokah, karena mengantarkan kedekatan kepada Allah. Dan setelah dilihat aspek historisnya, itulah jalan pertama Nabiullah Yusuf kemudian menjadi seorang pemimpin dan nabi. Ya, begitu juga kita manai nabi-nabi yang lain, termasuk diri kita dan keluarga kita Bapak Ibu. Kalau takwa ini meningkat kualitasnya, maka ada kalimat yang akan selalu terngiang di hati dan pikiran kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu bagi orang bertakwa itu selalu nempel. Rabbana wahai Rabb, ma khalaqta hadza batila, tidak pernah ada yang kau ciptakan, yang kau tentukan, yang engkau takdirkan, yang engkau ujikan
yang Engkau berikan kepada kami manusia ini dan alam semesta secara umum ini kecuali ada manfaatnya. Jadi orang bertakwa menyikapi ketika dia sakit bersyukur atau meratap, Pak? Bersyukur, Masya Allah. Berarti sudah tanda-tanda kualitas ketakwaan kita naik, insya Allah. Bersyukur. Sehingga syukur itu tidak terbatas ketika kita sehat saja, dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena rumusnya sudah kita pegang. Apa rumus bagi orang yang bertakwa dalam menyikapi semua persoalan problema hidupnya? Rumusnya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rob, tidak ada yang Kau tentukan di alam semesta dan kehidupan ini kecuali ada manfaatnya. Maha suci Engkau ya Rob, jauhkanlah kami dari api neraka. Orang yang minta dijauhkan dari api neraka sebelum nanti masuk ke alam berikutnya, pindah di dunia ke alam kubur dan alam akhirat, dia akan merasakan dulu percobaan neraka itu. Apa itu? Kesedihan. Jadi itu percobaan neraka, Bapak Ibu. Kalau di dunia ini kita selalu bergelimang dalam kesedihan, ya mungkin kita lagi diuji oleh Allah dan kita belum berhasil, sehingga kita tidak mampu mensyukuri kondisi yang Allah tentukan atas kita, tapi kita lebih sering meratapi ujian yang Allah ujikan atas kita. Masya Allah, itu barokah. Apalagi fasilitas yang Allah berikan. Ini biar kita semangat nanti. Cara mempertahankan tekniknya seperti apa, kita sampai pada bagian kedua, yaitu apa Pak tadi? Ya, mengapa? Karena fasilitas yang Allah berikan. Ya, setelah rahmat, setelah barakah, ada solusi. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada solusi dari persoalan hidup yang kita alami. Orang bertakwa itu yakin banget ada solusi, Pak. Tidak boleh ragu, sedikit pun gak boleh ragu. Jika ragu, ada masalah dengan ketakwaan kita. Dan jika tidak ragu, pasti datang solusi yang Allah berikan atas kita. Insya Allah. Kemudian kita juga akan dimudahkan dari segala urusan. Bahkan rezekinya Allah sampaikan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka. Orang berobat kemana-mana ke para ahli, ya ternyata belum sembuh-sembuh juga, karena tetap sabar, terus cinta, terus yakin akan kesembuhan. Tetangga rumah buka terapi pijat, ya pijat kesehatan doang. Kita coba terapi, ternyata sembuh. Nah, itu dimudahkan oleh Allah. Ya, rezeki kesembuhan itu diberikan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah terdeteksi sebelumnya. Itu fasilitas yang Allah berikan. Allah juga kasih sayang, berikan kasih sayang bagi orang yang bertakwa. Allah juga berikan kemudahan hidup, kasih sayang, kemudian juga Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda. Orang yang bertakwa akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wah, ini anggaran bisa di markup nih. Ya, untuk apa? Ya lumayanlah dibagi-bagi untuk persiapan ini dan itu misalnya. Dia nggak bisa bedain mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Berarti belum bertakwa nih. Gitu. Karena orang bertakwa itu punya Al-Furqan. Dia seperti Al-Qur'anun Natik. Orang yang bertakwa itu seperti Rasulullah yang disebut Qur'anun Natik. Ya, Qur'anun Natik itu Quran yang berbicara, Quran yang berjalan, Quran yang bekerja, Quran yang hidup gitu loh. Jadi kalau mendapatkan Al-Furqan itu seperti kita selalu dibersamai Al-Quran. Oh ini nggak boleh nih, ini boleh nih, ini begitu. Jadi tidak dibersamai oleh adat istiadat saja atau etika moralitas. Ya. Karena hidup di Amerika
di sana adat istiadatnya bebas, moralitasnya adalah kebebasan, liberty, akhirnya tidak menjaga diri. Nah, berarti tidak bertakwa. Tidak punya akhlak, refleks dalam menjalankan ajaran Allah. Ya, tapi malah mengikuti adat setempat yang notabene bertentangan dengan ajaran agamanya, maka dia belum mendapat fasilitas Al-Furqan itu. Masya Allah. Dan banyak lagi Bapak yang dirahmati Allah, bagaimana fasilitas yang akan Allah berikan ketika orang itu bertakwa. Alhamdulillah ya. Nanti kita elaborasi dalam tanya jawab. Ini kita sampai pada bagian akhir ya, bagian ketiga. Ya. Apa tadi Pak? Caranya bagaimana? Ya. Caranya agar kita bisa mempertahankan tadi takwa yang kita sudah tahu maksudnya, hakikatnya seperti apa, kita sudah tahu ya aksiologisnya, manfaatnya seperti apa. Takwa itu fasilitas yang Allah berikan. Kini kita saatnya cari tahu bagaimana cara melaksanakan ya, atau teknik-teknik apa yang kita bisa jalankan agar ketakwaan yang Allah berikan pasca Ramadan nanti bisa berlanjut hingga Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini ada kurang lebih ada 6 agenda besar sebenarnya. Dan 6 agenda besar ini kalau kita mau mempertahankan ya harus diteruskan ya. Apa itu? Yang pertama, puasa. Tidak boleh kita puasa Ramadan di luar bulan Ramadan full 30 hari misalnya, karena nggak ada syariatnya. Nah, terus yang boleh apa? Allah sudah berikan bimbingan melalui praktek ibadah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Coba Pak. Yang pertama Pak, habis puasa Ramadan ada puasa apa? Syawal. Sederhana. Maka ini saya katakan visioner nih Al-Muharram nih. Kenapa? Orang masih sibuk dengan amalia ini, kita sudah mulai sibuk bagaimana mempertahankannya. Dan itu dari sekarang kita mintanya pada Allah. Ya Allah, pertahankan ya Allah. Jadi bukan ya Allah dapat Lailatul Qadar saja, setelah itu lupa bahwa kita harus mempertahankan. Gitu. Ya Allah, kasih kesempatan untuk mempertahankan ini ya Allah, amalan yang sudah baik ini hingga Ramadan berikutnya. Jadi puasa Syawal 6 hari. Ada sebuah penelitian ya. Ada orang stres Bapak Ibu. Stres ke dokter-dokter yang hebat nggak mampu untuk ngasih solusi penyembuhan. Ada orang dokter yang ngerti tentang ajaran Islam, dicobalah terapi puasa 35 hari. Sembuh. Suruh puasa 35 hari. Puasanya seperti puasa orang Islam. Saya punya teman ngajar, beliau non Islam, puasa juga, tapi nggak makan. Minum boleh. Ya, makan yang besar nggak boleh, hanya makan ringan dan minum air gitu. Nah, ini dokter ini menyarankan puasa 35 hari. Setelah diterapi dengan bimbingan dokter tersebut, sembuh Pak dari penyakit sarafnya itu yang buat dia error itu ya. Ya, penyakit jiwanya itu. Nah, kalau dikaji lagi, orang berpuasa itu ada keanehan di dalam sel-selnya Pak. Di sel-selnya itu ada keanehan. Apa anehnya? Akan muncul satu sel ya, atau satu zat gitulah ya, pastinya, yang dia itu adanya munculnya hanya ketika seseorang berpuasa. Kalau nggak puasa dia nggak muncul gitu. Dan ngapain? Apa dia kerjaannya? Kerjaannya menyapu sel-sel yang mati Pak. Jadi sel-sel mati itu disapu, dibersihin, sehingga orang yang rutin berpuasa, rajin berpuasa, awet muda. Efeknya itu, jadi nggak perlu magic plus white cream gitu ya, dia langsung awet muda karena sel-sel yang mati selalu dimakan
dibersihkan oleh sel yang muncul ketika orang berpuasa. Masya Allah dahsyat. Belum lagi kajian-kajian kesehatan yang lainnya Pak. Tuh, banyak banget. Jadi puasa Syawal itu dahsyat. 35 hari diterapikan oleh seorang dokter pada orang yang sakit jiwa tadi, sama dengan 30 hari atau 29 hari puasa Ramadan plus 6 hari puasa Syawal. Jadi kalau berdasarkan penemuan-penemuan ini, bagi kita yang menjalankan Ramadan plus Syawal, insya Allah tidak akan pernah sakit jiwa, amin. Sakit syaraf ya. Itu secara penelitian ilmiah. Nah, kalau secara fikih atau secara syariat, puasa Syawal kasaumid dahr, seperti puasa setahun penuh. Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Jadi insya Allah Pak Bu ya, kita komitmen semoga kita dikuatkan untuk puasa Syawal. Jadi langkah pertama kita mempertahankan puasa. Bukan puasa penuh 1 bulan, tapi puasa Syawal. Ya, cuma 6 hari. Boleh selang-seling, boleh semaunya kapan. Ya, tidak harus selalu full 6 hari. Karena biasanya kalau habis lebaran kemana-mana silaturahim pasti disuguhin makanan. Lah kalau kita puasa kok sepertinya ya gimana itu. Tapi kalau udah terbiasa ya nggak apa-apa juga. Saudara kita, keluarga kita udah nyadari, oh dia ini kalau habis lebaran pasti langsung puasa Syawal misalnya. Ya, jadi puasa Syawal Bapak Ibu ya. Insya Allah kita berdoa, ya Allah pagi ini kami berdoa kepadamu, minta padamu kuatkan agar kami mampu menjalankan puasa Syawal. Amin. Puasa Syawalnya nanti habis, bukan berarti berhenti Pak Bu. Ada lagi puasa lanjutannya, Ayyamul Bait, 3 hari aja 1 bulan. Ya, Ayyamul Bait di hari-hari putih. Tanggal berapa? 13, 14, 15 Hijriah. Kenapa disebut hari putih? Karena bulan purnama gitu. 13, 14, 15. Ayyamul Bait namanya, puasa hari-hari putih. 3 hari aja 1 bulan. Kalau ingin naik kualitas ketakwaan kita, bertahan lagi. Ya nanti, tapi ini bukan kewajiban Pak Bu, sunnah. Tapi justru sunnahnya ini yang akan menjaga kita dari ritme takwa kita ini naik kualitasnya. Apa Pak setelah Ayyamul Bait? Iya, Senin Kamis. Puasa sunnah Senin Kamis. Senin puasa, Kamis puasa. Dalam 1 pekan, tadi dalam 1 bulan. Ya, sama dalam 1 tahun setelah Ramadan ada Syawal. Dalam tiap bulan ada Ayyamul Bait 3 hari dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 pekan ada 2 hari, Senin Kamis. Jadi kalau ini aja dijalanin, manfaat duniawiyahnya sehat lahir dan batin, itu duniawiyahnya. Belum lagi ukhrawinya. Dahsyat itu. Nah, bagi yang mau ningkatin lagi kualitas takwanya, jadi Allah kasih karpet merah Bapak Ibu. Allah kasih kesempatan kita, semampu kita ya, dalam naik terus tahapan-tahapan itu. Puasa apa? Shaumud Daud, puasa Daud ya. Ada yang bilang puasa Nabi Daud ya. Kalau teksnya Shaumud Daud ya. Puasa Daud itu apa? Puasa selang-seling, udah nabrak Senin dan Kamis. Kadang-kadang Senin puasa, kadang-kadang Senin enggak. Karena selang-seling tadi. Hari-hari yang tasyrik nggak boleh puasa, berhenti, mulai lagi di luar tasyrik begitu. Nah, itu selang-seling. Ada teman saya yang sampai 7 tahun dia terus rutin puasa Daud. Ya, saya dulu pernah bertahan cuma 5 bulan. Setelah itu nyoba lagi, padahal itu waktu itu di pesantren malah bisa. Nah, giliran keluar pesantren malah sakit puasa Daud gitu ya. Nah, tiap orang beda-beda fisiknya. Kita nggak boleh maksain. Karena Allah kasih kesempatan yang banyak selain puasa Daud ya. Ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bait gitu. Dan ini juga bukti agar kita tidak sombong Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ada muncul tuh setelah kita bisa Syawal, bisa Ayyamul Bait, bisa Senin Kamis, bahkan Senin Kamis dicoret ganti
Somu Daud, puasa selang-seling. Muncul kesombongan kita itu. Nah, nih gue nih bisa nih puasa. Nah, itu malah kayak bangunan itu kayak dibom sama Israel ini. Ya, langsung hancur. Ya, sayang gitu. Nah, kadang-kadang tiap malam tahajud. Ketika lupa nggak tahajud atau ketiduran, harus bersyukur Bapak Ibu. Ya, kok bersyukur? Karena nasnya banyak. Ketika kita ketiduran atau tidak sempat karena persoalan lain, selama itu kebiasaan kita yang kita komitmenkan, kita diberi pahala yang sama. Alhamdulillah, kasih pahala yang sama. Tidak perlu harus menjalankan itu, asal ada komitmen sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, begitu juga dengan puasa. Kalau kita memang nggak mampu, ya kita udah berusaha, ya udah cukup segitu. Kuatkan, rutinkan, istiqomahkan. Puasa ada Syawal, Ayamul Bait, Senin Kamis, Daud. Nah, Daud ini tertinggi, nggak ada lagi puasa selain Daud. Puasa terus, malah dilarang sama Rasulullah karena ada hak tubuh dan sebagainya. Dan banyak yang kemudian puasa terus itu justru menimbulkan ya rasa sombong dalam diri kita, itu bahaya. Gitu ya. Nah, puasa. Dalam bulan Ramadan ada puasa. Yang kedua apa Pak? Yang kita pertahankan sholat. Kalau Ramadan ada tarawih itu. Nah, kita harus biasakan setelah nanti di luar Ramadan, kalau mau seperti tarawih boleh, tapi namanya bukan tarawih. Kalau mau, ya kalau di sini 20 atau 8 Pak Haji sholat tarawihnya 8 ya, 11 plus witir. Nah, dalam hadis Aisyah 11 itu yang diriwayatkan oleh Aisyah itu sholat witir di luar bulan Ramadan itu 11, maksimal 11. Di hadis Bukhari ya, Imam Bukhari ya yang meriwayatkan Aisyah 11. Jadi kalau mau witir, ada yang udah pernah witir 11 rakaat? Belum ya? Paling 3 rakaat, kadang 1 rakaat gitu ya. Boleh asal ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, 9, 11 maksimal. Di luar 11 gak boleh gitu ya. Nah, boleh setelah Ramadan kita lanjut tuh witir tuh ya, atau qiyamul lail. Qiyamul lail itu sebutan umum sholat malam. Kalau di bulan Ramadan setelah Isya sebelum subuh namanya tarawih. Di luar bulan Ramadan qiyamul lail gitu. Nah, tarawih pun disebut qiyamul lail ya. Qiyam berdiri, lail di malam hari setelah sholat Isya. Kalau sebelum Isya bukan qiyamul lail. Meskipun malam. Ya, ini definisinya bukan sekedar etimologis ya, tapi terminologis secara fikih begitu. Nah, kadang berat nih Pak, Bu ya. Malam qiyamul lail. Syukur kalau bisa tahajud. Tahajud itu apa? Qiyamul lail yang dilakukan ya setelah orang tidur. Jadi kalau belum tidur qiyamul lail boleh, namanya bukan tahajud. Meskipun dia sholatnya jam 2 pagi tapi belum didahului dengan tidur, namanya qiyamul lail bukan tahajud. Karena secara etimologis tahajud itu artinya bangun dari tidur gitu. Maka sesama qiyamul lail derajatnya beda. Tahajud lebih tinggi dari qiyamul lail biasa ya. Tahajud itu qiyamul lail plus. Kenapa plus? Karena melalui proses tidur dulu. Kadang kan kebablasan tidur. Kadang tidur bangun bukan untuk qiyamul lail, pipis doang, balik lagi itu gitu. Masya Allah. Nah, toh tidak mudah. Umar bin Khattab kabarnya beliau nggak sulit untuk bangun tahajud. Beliau bilang ke Nabi disuruh sholat sebelum tidur. Nah, ini solusi juga Bapak Ibu. Kadang ada nih kita udah latihan, ya Allah pasang alarm semoga bisa bangun tidur, kebablasan juga. Alarm sih bunyi, kita pencet tidur lagi. Nah, agar tidak demikian, akalin itu maksudnya bukan apa ya, cari solusi yang lain, yaitu sholatnya sebelum tidur, qiyamul lail. Nanti pas bangun sholat lagi bisa, tahajud namanya gitu ya. Jadi sebelum tidur sholat apa aja, boleh sholat taubat ya, boleh sholat tasbih, boleh sholat witir,
nanti bangun sholat lagi, tahajud namanya, gitu. Nah ini kita bisa Bapak Ibu ya, insya Allah ya, kita berdoa ya Allah kuatkan pagi ini, dari sejak pagi ini untuk sholat sebelum tidur dan ketika bangun bisa tahajud gitu. Itu malah dahsyat gitu. Sebelum tidur punya amalan ya, sholat dulu untuk persiapan, siapa tahu nggak bangun ya, ketiduran. Nah kemudian setelah dibangunkan oleh Allah, sholat tahajud. Jadi pertama tadi apa? Puasa. Kedua sholat malam ya. Dan saya sarankan ya, termasuk saya sarankan ke mahasiswa saya Bapak Ibu ya, kalau bisa kita sholat tasbih. Ada perdebatan tentang kesohihan hadisnya ya, meskipun begitu dia itu hadis Nabi ya, bukan kata-kata orang, dan diamalkan oleh banyak para alim ulama. Sholat tasbih Bapak Ibu udah pernah ya, alhamdulillah. Dan pesan Nabi luar biasa dalam sebuah hadis tersebut, kerjakan sholat tasbih tiap hari, tiap malam ya, bukan tiap malam. Itu 4 rakaat, isinya 300 tasbih. Tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai 300 kali. Nah caranya nanti bisa, yang belum pernah sholat tasbih boleh searching di internet, kalau belum paham boleh tanya ke ustadz ya. Nah itu Masya Allah sholat tasbih itu, kata Nabi kalau tidak bisa tiap malam, malam Jumat aja. Nggak bisa juga malam Jumat sebulan sekali, nggak bisa juga setahun sekali, nggak bisa juga seumur hidup sekali. Maknanya sholat tasbih penting, Masya Allah. Dan itu dahsyat Pak kalau kita amalin. Tapi memang 4 rakaat. Kalau siang hari 4 rakaat 1 salam, kalau malam hari 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Sholat tasbih apa manfaatnya? Banyak sekali, nanti bisa dielaborasi pada ke asatid yang ada di sini ya, manfaatnya luar biasa. Nah sholat sudah, puasa sudah, sholat sudah. Yang ketiga apa Pak? Tilawatul Quran, baca Quran. Ini nggak mudah Bapak Ibu. Kalau bulan Ramadan itu semangat banget, kanan kirinya pada baca Quran. Di luar Ramadan berat ya gitu. Bagaimana caranya? Salah satu caranya bisa ikut one day one juice, atau buat kelompok sendiri one day one juice, untuk saling motivasi itu gitu ya. Dari pengalaman yang ada, kalau kita punya kelompok itu terdorong Bapak Ibu. Loh Ustadz, nanti kan jadi maunya cuman pengen sekedar laporan. Lumayan daripada enggak. Ya kan Pak ya, daripada enggak loh. Kamu kok enggak ikut ini one day one juice? Ya dari nanti sulit nih ngatur hati saya, nanti saya baca Quran hanya pengen untuk laporan saja gitu ya. Enggak lah, nggak apa-apa meskipun pengen laporan aja, dinilai pahala sama Allah. Karena kita bukan itu tujuannya. Kelompok itu untuk memotivasi. Kan nggak banyak itu, mungkin 5 orang atau 6 orang. Atau mungkin DKM udah punya ya Pak Haji Ibnu ya, DKM mungkin udah punya satu kelompok untuk one day one juice. Seminggu sekali ya, taksin ya. Nah kalau bisa setiap hari itu one day one juice itu ya, pakai grup aja, grup one day one juice. Nah kalau sudah laporan Pak, sudah laporan di grupnya itu ya 5 orang atau komitmen ini, menurut pengalaman yang ada itu efektif Pak, efektif sekali itu. Jadi kalau nggak punya keluarga kita, istri kita atau anak-anak kita aja, kita buat yuk one day one juice itu. Gitu misalnya. Emang agak berat, lama-lama ringan. Tilawah ya, tilawah atau baca Quran, dan termasuk mengkajinya. Sehingga tidak ada cara selain tilawah, yaitu belajar. Karena jangan sampai kita jago membaca, enak membaca, tajwidnya benar, fasohanya dahsyat, hebat, tapi esensinya nggak dapat. Itu juga nggak benar, nggak boleh. Maka salah satu kritikan para alim ulama terhadap menjamurnya tahfiz pesantren tahfiz Quran itu salah satunya masukannya ya, agar kita tidak berhenti pada tahfiz tahsin ya, tapi kita lanjutkan pada pemaknaan, belajar isinya, kontennya itu apa sih Al-Quran itu. Masa kita kalah sama orang-orang yang banyak login sekarang kan gitu. Mereka belajar Al-Quran, ada yang Masya Allah ya, beberapa hari yang lalu saya sempat lihat itu baru diunggah seorang ibu-ibu ya, yang beliau punya ayah ya, seorang pendeta, Masya Allah ya, dan sudah
memurtadkan 3.000 orang, Masya Allah ya, orang Islam ya, diajak ke sebelah 3.000. Tapi pada satu titik dalam hidupnya beliau putuskan untuk menjadi seorang muslim, dan itu berat sekali. Semua fasilitas diambil sama kelompoknya itu. Nggak usah saya sebut ya, nanti nggak enak sama gitu. Diambil mobil, rumah diambil, dan istrinya itu juga sama profesinya sama suami. Ini fakta Pak, yang cerita anaknya itu. Beliau itu waktu itu masih kecil ya, masih SD gitu, sampai Masya Allah, jadi keluarga itu hampir pecah. Tapi ujungnya apa? Satu keluarga mualaf semua ujungnya Pak. Masya Allah dahsyat. Dan ayahnya sampai wafat, yang beliau mualaf lojin itu, belum bisa baca Quran. Tapi sudah hatam terjemahnya. Hatam terjemahnya tuh, Masya Allah. Itu sampai nggak makan, sampai kemudian ngontrak, susah kerja, Masya Allah. Nah kita alhamdulillah dari lahir sudah muslim ya. Ini Masya Allah, itu nikmat yang tiada tara Pak. Jadi jangan hanya berhenti tahsin dan tahfiz, tapi juga kajian seperti ini diteruskan. Kajian-kajian Quran yang komprehensif ya, yang tidak fanatisme, yang inklusif gitu ya, Insya Allah ya. Jadi ini tilawah, puasa, sholat, tilawah. Yang keempat apa Pak Bu? Sedekah biasanya ya. Sedekah termasuk zakat, infak, wakaf, itu masuk ke situ. Nah di bulan Ramadan itu digalakkan banyak sekali. Nah di luar bulan Ramadan kita idealnya punya amalan berbagi. Kalau para pengusaha muslim itu amalannya pakai prosentase Bapak Ibu. Jadi bukan zakat berarti 2,5%, mereka pakai prosentase 5%, 10%, 15% gitu. Nah Masya Allah ya, itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Dan mereka tidak ingin dibalas di dunia, inginnya dibalas di akhirat. Ada orang yang memotivasi bersedekah, tapi yang diperbesar adalah balasan dunia. Kalau kamu punya motor, sedekahin, Allah akan ganti mobil, gitu kan. Punya mobil, sedekahin, Allah ganti mobil yang lebih mahal, kan gitu. Nah itu tendensinya duniawiyah, ya. Itu yang tidak dibenarkan. Ya, yang dibenarkan apa? Ya berharap pahala dari Allah. Jangan dimaknai beda, jelas dalam Al-Quran. Man yuridu harfal akhirata nazid lahu fi harfi, wa man yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang ingin akhirat ditambah ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Allah membahagiakan orang tidak selalu menambah hartanya Bapak Ibu. Allah mencintai orang tidak selalu menambah hartanya biar bisa sedekah. Dulu kan Rasulullah pernah ditawari oleh Allah, Muhammad, gimana kalau gunung-gunung bukit yang di Mekah ini kujadikan emas untuk hadiah kepadamu? Apa jawaban Nabi Pak? Enggak mau. Beliau lebih suka kenyang sehari lapar biar bisa dekat denganmu ya Allah. Nah kalau kita ditawari, ya, Heri, ya, mau nggak gunung-gunung yang mau bukit ini jadi emas? Mau ya Allah. Alasannya pasti alasan klasik. Kenapa mau? Agar bisa bersedekah, kan gitu. Itu klasik, padahal belum tentu Bapak Ibu. Kalau dikasih harta belum tentu. Gitu. Siapa yang bisa memastikan? Nggak ada. Nah, apa filternya tadi? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Enggak ada yang sia-sia Allah takdirkan hidup kita seperti ini. Oke, sedekah Pak Bu ya. Jadi sedekah amalannya banyak, ada yang amalan pagi, ada yang tadi prosentase. Ya, prosentase itu iktibarnya dari mana? Dari Abu Bakar, Umar. Umar itu nisfun, separuh hartanya. Nah, orang-orang yang memaknai prosentase separuh 50% Pak. Kalau penghasilannya taruhlah 40 juta sebulan, maka 20 jutanya disedekahin. Masya Allah, itu prosentase versi Umar. Kalau versi Abu Bakar 100%. Ini dahsyat lagi ya Abu Bakar. Ya, ini luar biasa. Itu contoh, itu iktibar dari mereka yang punya amalan sedekah pakai prosentase. 2,5% itu zakat. Itu minimal dalam nasihat para alim ulama. Orang yang hanya bertahan 2,5% itu pelit Pak. Gitu, harus lebih. Ya,
Karena 2,5% itu wajib doang. Bagaimana caranya? Tingkatin jadi 5% misalnya. Nanti kok kayaknya udah bisa nih, kuat nih, settle nih 5%, naik lagi 10%. Bisa ini, semakin nikmat, semakin dekat dengan Allah, naik lagi 15%. Ya jangan dipaksain kayak Abu Bakar. Kalau nggak mampu nanti istrinya protes, anaknya protes, ini bapak ini kerja semuanya diwakafin sih untuk masjid, untuk dakwah, gimana nih anak? Nah, ini nggak boleh itu kan ada pilihan-pilihannya. Ada yang punya cara kasih kejutan, Pak. Kasih kejutan itu apa ya, ingin kayak uang kaget gitulah, meskipun tidak sering-sering. Ya mungkin kita naik beca harusnya cuma 10.000, kita kasih 100.000 misal. Itu cara ya, macam-macam ya. Ada kita lewat jalan, terus sana ada orang yang ngatur-ngatur jalan, biasanya mereka yang ya punya banyak waktu, belum beruntung secara ekonomi, mereka berharap ada yang ngasih 2.000, nah kita kasih mungkin 20.000 atau 50.000 misalnya. Itu boleh-boleh aja gitu. Kita nggak usah terlalu curiga, nanti uangnya untuk apa ya, untuk udahlah bismillah gitu ya. Puasa, sholat, sedekah, apa tadi Pak? Puasa, sholat, apa tadi? Tilawah Quran ya, terus sedekah. Yang kelima Pak, apa? Meramaikan masjid. Iktikaf ya. Nawaitu iktikafa sunatan taqarruban ilallah ya. Misalnya, nggak usah pakai lafaz itu juga nggak apa-apa. Yang penting niat kita iktikaf sering-sering di masjid, ini kita udah dinilai iktikaf meskipun beberapa saat. Ya insyaallah ya. Nah, di luar Ramadan kita sering-sering minimal sholat 5 waktu. Gitu. Kita kesini ya. Itu bagian dari cara kita menjaga semangat Ramadan kita biar nggak pudar. Ya, karena nanti semakin sedikit jadinya. Habis Ramadan biasanya kalau di tempat saya Pak Haji, ya habis sholat tarawih, habis sholat Id itu udah sepi sorenya. Maghrib udah sepi. Gitu. Masya Allah, kalau di sini tetap ramai ya, insya Allah. Yang terakhir Pak, yang keenam, apa itu? Doa. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, ada 3 golongan orang yang doanya nggak pernah tertolak. Yang pertama, imam yang adil. Ya, ini masya Allah doanya nggak tertolak. Yang kedua, orang yang berpuasa dari puasa awal sahur sampai berbuka, itu doanya nggak tertolak. Masya Allah. Yang ketiga, orang yang teraniaya. Jadi ketika kita berpuasa nih, doa kita terus. Nah, setelah selesai puasa di luar bulan Ramadan, doa tetap. Ya, jangan berhenti. Apalagi kita sering-sering puasa, malah dahsyat. Kapan doanya, Pak? Kira-kira kan ibu-ibunya sudah pada pulang ya, bapak-bapak. Kapan kira-kira doanya, Pak? Nah, kita harus naik level, naik kualitas kita berdoa. Doanya secara formal habis ibadah-ibadah ritual, kayak misalkan habis sholat, ya, habis ada acara misalnya, itu yang umum. Padahal di luar itu yang dilakukan Nabi banyak. Di mana letaknya? Kapan itu? Di mana letaknya berdoa? Di dalam hati. Kapan waktunya? Kapan saja. Bagaimana caranya? Melibatkan setiap indera. Itu yang dilakukan Nabi, Pak. Jadi kalau kita doa hanya berhenti ketika formal acara ritual, sedikit kita nggak banyak. Padahal kita disuruh berdoa banyak-banyak. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan ku kabulkan. Nah, Nabi pernah berpesan, ada orang yang doanya nggak dikabulkan di dunia, ya, dan di akhirat dia nggak dapat balasannya. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa. Apa yang dimaksud tergesa-gesa? Sahabat bertanya, jawaban Nabi, orang yang tergesa-gesa dalam berdoa itu gini loh. Orang yang berdoa kemudian dia bilang, aku udah berdoa, nggak dikabulin juga, itu dianggap tergesa-gesa. Kok begitu? Karena Allah sampaikan, ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Kalau nggak di dunia di mana, Pak? Di akhirat. Itu janji, harus yakin itu di akhirat.
Maka dalam hadis yang berbeda disebutkan nanti ada umat nih, kita nih orang Islam yang kaget Pak, di akhirat kenapa pahalaku banyak banget padahal ibadahnya biasa-biasa aja. Kenapa Pak kira-kira? Karena dia banyak berdoa. Di dunia lihat apa, oh dia berdoa. Lihat apa, dia berdoa. Dia mikirin apa, dia doa. Dia nginget apa, di dalam hatinya dia berdoa. Masya Allah. Dan dalilnya ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku akan ku kabulkan. Bagi dia orang bertakwa nih, kita kalau mau mempertahankan ketakwaan kita hingga Ramadan berikutnya, bagi kita nih doa tidak sebatas habis ibadah ritual formal, tapi setiap saat lewat indera kita. Bisa Pak kira-kira ya? Gampang tuh Pak, tanpa biaya. Ya. Kenapa? Karena wala taqfu ma laisa laka bi'ilm inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu. Jadi teksnya itu bahwa nanti yang ditanya oleh Allah diminta pertanggungjawaban bukan hanya sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, tapi juga wal fuada. Fuada itu apa? Aktivitas hati. Kalau qalbun hati yang lebih menjelaskan tentang sifatnya yang berbolak-balik. Tapi kalau fuad itu hati ya yang beraktivitas, itu fuad. Nah, ini Pak, kita akan berjalan di sini pasti hati kita tuh wis ngobrol macam-macam Pak. Betul Pak ya? Pasti itu kita lihat apa aja kita ngobrol gitu. Hati kita ngobrol, bahasanya apa? Komentar Pak. Ya, ibu-ibu misalkan, alhamdulillah masih ada ibunya. Ya, lihat pas pengajian ada ibu-ibu temennya dia agak matching Pak antara kerudung dan bajunya. Pasti komentar kan? Kira-kira pasti nggak Pak? Pasti Bu ya, pasti komentar. Nah kalau kita sekedar komentar dalam hati kita, dia pasti nggak tahu kan? Allah tahu nggak? Allah tahu. Loh, dasarnya banyak, teksnya banyak dalam Al-Quran. Terus setelah Allah tahu, perintah Nabi khairun nasi anfa'um linas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Bagaimana caranya ibu tadi berkomentar tapi bermanfaat? Gimana Pak caranya tadi? Setelah rumusnya tadi kasih tahu apa? Berdoa. Itu jadikan doa. Misal nih, ya Allah, kerudungnya nggak matching, bisa jadi memang dia nggak punya lagi ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Meskipun nggak matching, berkahilah. Jadikan setiap mata yang mandangnya jadi matching ya Allah. Gitu. Gampang kan? Gampang banget. Dan ingat, ibu yang tadi kita komentari, dia nggak tahu. Kita sedang mendoakan dia. Dikabarkan oleh Nabi, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhi bi dhahril ghaib ila qala al malaku wa laka bimithlin." Enggak ada satu hamba yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain tersebut kecuali datang seorang malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu juga dapat hal kebaikan yang sama. Alhamdulillah. Jadi itu insyaallah. Jadi cukup ya. Alhamdulillah. Ya, udah 7 menit lagi 1 jam. Ya, kalau ada pertanyaan nanti boleh Bapak Ibu, kalau dianggap cukup. Saya sampaikan sedikit ya, biar tidak hilang nih. Jadi cara kita mempertahankan semangat Ramadan ini dengan puasa, dengan sholat, dengan tilawatul Quran, dengan sedekah, infak, wakaf, zakat, dengan iktikaf. Dengan iktikaf itu termasuk meramaikan masjid, dengan doa. Doanya tidak sebatas formalitas habis ibadah ritual, tapi setiap apa yang kita indra harus memunculkan doa sebagai amalan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lain. Kalau kita nggak kenal dia nggak apa-apa, kita nggak tahu dia siapa nggak apa-apa, tapi doa kita harus dipastikan ada mengalir di hati kita. Insya Allah itu menjadi keberkahan, menjadi pahala di akhirat yang dahsyat. Dan kalau 6 hal itu kita pertahankan, insya Allah Ramadan akan kita hadapi ke depan dengan melalui proses 11 bulan berikutnya tetap dalam ketakwaan yang menghasilkan kedekatan kita kepada Allah hingga kita menjadi kekasihnya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.